everything. Thank you untuk video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Maafin aku ya. Gengs, kayaknya lagi balik istri ya. Heboh banget tuh rumah tangga artis-artis Indonesia. Yoga dari kemarin kita nonton Infotainment. Isinya apa? Indra Bekti cerai, Virgon tuh katanya selingkuh, mau cerai juga. Sama yang lagi hot-hotnya, ini kita ditalak lewat WA. Yolo. Bener-bener ya gonjang-ganjeng mulu tuh dunia keartisan. Tapi sih gue di sini maksudnya kagak mau bahas update-update begituan. Kalau urusan rumah tangga yang di dalam negeri tuh, biar jadi urusan orang dan aja udah. Para netizen kan juga udah banyak tuh yang ngawal. Komen sana, komen sini begitu. Pokoknya kita mah doain yang baik-baik aja lah. Nah di video kali ini, gue mau bahas satu kisruh rumah tangga di negara tetangga. Ya ini definisi lagi-lagi cerita sinetron. Nggak usah lah main acting-actingan gitu segala di film. Ceritanya udah drama total ini mah. Dimana ada seorang selebgram kaya raya. Dia ini udah sampai ya lunasin utang suaminya, kerja bantuin tulang, ngasih perusahaan. Lah tapi ujung-ujungnya didorong sama suaminya ke jurang. Padahal dia lagi hamil, gengs. Tuh, apa bukan cerita azab sinetron disiar kalau begitu? Siap-siap tahan emosi kalian ya. Seru banget ini. Dan endingnya kalian pasti akan suka karena sesuai harapan netizen. Yuk, kita mulai aja ya. Jadi kisahnya ini tuh terjadinya di negara Thailand. Tapi yang mengalami itu sebenarnya orang warga negara Cina. Bernama Wang Nuan. Bener tuh, Wang Nuan. Jadi si Wang itu tuh lahirnya di Nanjing, Provinsi Jiangsu, Cina pada tahun 1987. Nah, di China sana, keluarga Wang ini itu masuknya ke dalam kategori menengah ke atas. Dan seperti etos kerja kebanyakan warga China, kagak ada tuh ceritanya kalau misalkan bapak lu sukses, terus anaknya bisa ongkang-ongkang kaki begitu aja. Biasanya nih bapaknya, kalau lu mau sukses, ejar rebahan, kerja lu. Nah, supaya tidak jadi beban orang tua kayak lu pada nih, dikuliahin deh tuh si Wang tuh. Dia ngambilnya jurusan kuliah pariwisata dari Universitas Yangzhou. Tapi setelah lulus ya mirip-mirip kita dikit. Nah inilah kuliahnya jurusannya apa? Kerjanya tapi di bidang apa? Kagak ada korelasinya gitu maksudnya. Dimana si Wang ini pertama kali kerjanya itu di perusahaan asuransi. Ya ternyata kalau kerja kantoran begitu dia ngerasa aduh bukan passion gua. Akhirnya dia cabut itu dari perusahaan asuransinya. Terus kerja lagi makanya di perusahaan pariwisata yang emang sesuai sama bidang jurusan yang tadi diambil tuh pas kuliah. Dan ternyata di kantor pariwisatanya itu dia perform nih alias kinerjanya dinilai bagus. Sampai dia jadi orang kepercayaan atasannya dan dikasih kesempatan untuk ngurusin ekspansi perusahaan pariwisatanya itu ke negara Thailand. Dari situlah makanya link si Wang ini di Thailand itu banyak. Jadi makin luas karena sering tektokan mulu ke sana. Ya akhirnya di tahun 2015, sewaktu umurnya Wang ini 28 tahun, dia mutusin untuk resign dari kantornya itu karena mau fokus untuk usaha bisnis. Dia ini mau mengembangkan kayak dry fruit gitulah. Itu loh semacam olahan buah-buah kering yang di Thailand kan emang banyak ya makanan yang aneh-aneh. Kalau terus-terus ke sana tuh, kalau kita ke sana pasti nyarinya yang begitu-begitu tuh. Ya di Thailand kan makanannya mantap-mantap, murah-murah ya. Tapi balik lagi nih, lagi-lagi basicnya si Wang itu kan emang orang China. Yang darah bisnisnya itu pasti mengalir deras. Emangnya elu yang taunya beli mulu begitu konsumtif, check out keranjang kuning mulu. Bukannya menghasilkan duit keluar terus. Nah, di tengah merintis usahanya itu, si Wang ini pokoknya juga tetap tuh kerja part-time, biar bisa ada penghasilan tetapnya ya. Dan ngambil sekolah bahasa. Tapi yang kelas malam tuh, ya biar fasih berbahasa Thailand, kan dia mau bisnisnya di sana. Yang kayak one week di Thailand, sawadee-krap, begitu kan? One month in Thailand, sawadee-krap. Lanjut lagi kita ya. Sawadee-krap, one year in Thailand. Cepet ganti bajunya. Ganti cepetan! Nah pokoknya Wang ini tuh gigih banget. Hidupnya kagak ada tuh kata leha-leha. Tapi sayangnya semuanya ya tidak berjalan tidak terlalu mulus. Karena di awal usahanya, Wang itu merugi sekitar 200.000 yuan atau sekitar 400 juta rupiah, geng. Ya namanya usaha pasti ada cobaannya ya naik turun begitu. Untung dan rugi mahal biasa. Jadi kan maksudnya waktu itu usahanya nih dried fruit nih, dimana dia beli buah asli, terus dia olah tuh, tapi pas pengolahannya dia gagal. Karena ngatur temperatur sama kelembabannya tuh salah. Yang namanya juga pertama kali, yang bikin buahnya bukannya kering, malah jadi rusak. Ceritalah dia ke orang tuanya gitu kan, curhat soal kegagalan itu. Dan namanya orang tua ngelihat anak perempuannya di negeri orang lagi kesusahan, pasti gimana pun juga kan kepikiran. Makanya orang tuanya Wang ini sempat bilang, udah balik aja ke China, kamu di sini kerjanya cari yang pasti-pasti aja daripada di negeri orang terkantung-kantung begitu. Tapi si Wang kekeh, enggak, Pak, Mah, lihat aja, aku pasti bisa sukses di Thailand, jaya.
jaya dan meraja. Dengan bermodalkan banyak pengalaman asam garam yang sudah dilewati. 2 tahun kemudian, kehidupan Wang ini jauh di atas stabil. Akhirnya dia punya toko sendiri dan sering bolak-balik tuh China Thailand. Buat ngurusin usahanya nih udah mulai ekspansi. Dia juga berhasil kayak semacam bikin homestay, di mana di homestay-nya itu di lantai bawahnya juga ada Chinese restaurant, Chinese food. Jadi banyak usaha di dalam usaha nih. Dan dari hasil semua itu, dia juga berhasil membeli rumah impiannya di China dan di Thailand juga. Hebat nggak tuh? Seiring berjalannya waktu nih, hidupnya Wang udah semakin lempeng. Pokoknya dia fokus tuh nyari cuan. Udah settle lah hidupnya. Sampai di awal tahun 2017, datanglah nih Wang ceritanya ke party temennya di Thailand sana. Nah di situ dia kenalan tuh sama seorang cowok namanya Yu Xiaodong. Orang China juga dia, sama kayak si Wang tapi tinggalnya di Thailand. Dan first impressionnya Wang lihat Xiaodong ini, bagus banget. Secara penampilannya ya, Xiaodong ini katanya good looking, ngomongnya sopan pula. Dan umurnya juga bedanya dikit dong, cuma setahun lebih tua. Ditambah nih poin plusnya, mereka sama-sama dari Jiangsu, China. Jadi omongannya nyambung banget. Dimana Xiaodong ini tuh bilang ke si Wang kalau dia di Thailand situ tuh lagi ngerintis sebuah bisnis usaha. Ya Wang yang denger begitu langsung ngerasakan kayak, wah, visi misi kita nih sama nih, merintis bisnis di Thailand gitu kan, kayak jodoh apa ya, ditambah kok kampung halaman kita sama. Singkat cerita, deket pacaran lah mereka. Dan selama pacaran, si Xiaodong ini malah bikin si Wang itu makin kelepek gengs. Gimana enggak ya, si Xiaodong itu katanya so sweet banget. Setiap ngedate tuh dia terus yang bayar. Ya cuma itu mah masih wajar ya, namanya juga laki. Masalahnya yang bikin Wang ini tambah nggak kuku, perlakuan Xiaodong itu loh, yang kayak apa, suka ngirim puisi romantis, terus suka antar jemput si Wang kemana-mana. Ngirimin sarapannya juga nggak cuma sarapan doang kayak Gojek, enggak, pakai hiasan bunga-bunga begitu segala, gengs. Sampai si Xiaodong ini juga rela tuh hujan-hujanan buat ngambil bukunya Wang yang katanya ketinggalan di tempat les. Lah apa nggak kayak cowok-cowok drakor begitu kelakuannya? Si Xiaodong ini juga sering banget tuh pagi-pagi udah ngedemprok di depan rumahnya Wang. Alasannya kenapa? Kangen, katanya begitu. Lah makanya si Wang kepicu total. Cuma inget nih ya, wahai para bucin mania, cowok-cowok yang kelakuannya super baik begitu, lah itu mah patut dipertanyakan. Ini tuh dunia nyata, bukan dunia drakor. Apalagi tadi kan si Xiaodong ngakunya pengusaha kan, lagi merintis bisnis. Lah kok waktu luangnya banyak bener kayaknya tuh. Harusnya kan si Wang ini bisa agak curiga-curiga dikit. Masalah kan si Wang ini beneran pengusaha, dia tuh bisnis. Lah jadwalnya hektik banget dari pagi sampai malam. Gak kayak si Xiaodong yang kayak sempet-sempetnya aja gitu kan nyamperin. Tapi yang namanya juga bucin. Makanya kan katanya cinta itu bute. Ditambah temen-temennya juga sama aja nih, yang ngelihat langsung perlakuannya Xiaodong ke Wang. Image-nya kan memang dari luar terlihatnya sih Wang dijamu kayak tuan putri. Semuanya jadi pada bilang, ih emang beruntung banget lo dapetin Xiaodong. Paket komplit ya, udah ganteng, so sweet, tajir begitu. Ih iri mah gua. Lah pasti kan dalam hati nih si Wangnya ya kayak, iya dong, siapa dulu pacar gue? Emangnya pacar lo? Bangga banget begitu. Dan gak butuh waktu lama semenjak mereka pacaran, Xiaodong ini ngelamar si Wang. Ya lagi-lagi caranya juga romantis banget. Jadi si Xiaodong ini ngajak si Wang ke tepi pantai, terus berlutut ya ala-ala yang drama begitulah, ambil bilang, sayang, will you marry me? Izinkan aku jadi pangeranmu, dan aku janji akan menghabiskan sebagian besar hidupku untuk jagain kamu. Aku akan jadiin kamu perempuan paling bahagia di dunia ini. Lah kita yang udah denger ending ceritanya nih ya, denger si Xiaodong ngomong begitu kan kayak, dasar cowok tipu-tipu. Ya tapi sih kalau Wang nih yang waktu itu denger dilamar dengan kata-kata indah begitu, langsung kayak terharu begitu, ambil netesin air mata bahagia, dan setuju untuk menerima lamaran kayak iya mau, iya yes begitu. Habis dari lamaran itu curhat lagi lah si Wang ke orang tuanya. Dia bilang katanya dia mau menikah nih sama orang namanya Xiaodong yang merupakan orang China juga, tinggalnya di Thailand. Tapi ternyata orang tuanya berbeda pendapat dengan teman-temannya si Wang tadi tuh yang pada iri. Orang tuanya bilang, kamu yakin mau nikah sama orang yang baru beberapa bulan kenalnya gitu kan, belum lama. Ya mungkin namanya film orang tua ya, tahu-tahuan aja. Si Wang cuma bilang, yakin, saya yakin. Udah kepincut bener, dia udah ngebet. Ya udah akhirnya pada tanggal 15 Juli 2017 menikah deh Wang sama Xiaodong. Tapi setelah menikah nih, barulah terbongkar tuh sifat aslinya Xiaodong kayak gimana. Karena perlakuannya dia berubah tuh 180 derajat. Yang tadi pas waktu pacaran kan orangnya hangat, romantis begitu ya. Abis nikah lah boro-boro, super cuek dan gak pedulian. Dan ternyata si Xiaodong ini kerjanya kagak jelas, boro-boro bisnis. Hari-hari tuh dia habisin cuma
tidur lama main HP aja. Jobless, gengs. Udah begitu disuruh cari kerja dia kagak mau, nggak mau usaha. Disuruh bantuin deh kerjaan istrinya tuh juga kagak mau. Pokoknya ini berdefinisi jadi beban hidup. Benar-benar berasa pangeran kali ayah. Ngelihat istrinya kelimpungan gitu kan tiap hari kerja dari pagi sampai malam, diem aja dia udah main HP. Sampai pernah nih ya, waktu mereka lagi ada di restoran Chinese food punyanya si Wang tuh, si Xiaodong ikut ke sana tapi kagak ngapa-ngapain, tetap aja dia main handphone gitu. Nah si Wang kan sibuk mondar-mandir ya, ngurusin customer tuh yang pada datang. Nah terus dia nggak sengaja kepleset jatuh dari tangga, guys. Namun si Xiaodong ini diem aja, tetap main handphone gitu, nggak nolongin sama sekali. Kan kayak minta ditimpuk gak sih? Sebenarnya si Wang ya juga udah kecewa banget dengan sifat suaminya yang seberubah itu. Tapi mau gimana lagi? Mereka udah menikah dan memang Wang sendiri kan yang memilih Xiaodong sebagai suaminya. Jadi masih udahlah disabar-sabarin deh tuh. Waktu terus berlalu nih. Suatu hari Xiaodong ini tiba-tiba bilang ke Wang kalau dia kalah judi sebesar 1 juta yuan dan dia mulai diteror nih sama bandar judinya. Katanya dia diincar kalau nggak bayar nyawanya mau dihabisin. Nah baru deh dari situ kebongkar kalau usahanya si Xiaodong yang dia ceritain pas awal-awal ketemu sebenarnya adalah usaha judi. Makanya tuh dia nggak pernah lepas kan dari handphonenya main game terus ya. Ternyata itu main gamenya macam game poker, main domino atau capsa yang pakai uang lah buat judi. Emang ada gila-gilanya tuh laki ya. Ya karena diteror begitu sama bandar judinya ya harus bayar. Si Xiaodong nih mohon-mohon nih minta tolong ke si Wang supaya bantu dong ngelunasin hutangku. Ih kagak tahu diri ya. Ya tapi si Wang ini kan emang sebenarnya cinta tulus sama si Xiaodong. Dibantulah tuh akhirnya suaminya. Mau tuh si Wang ngelunasin setengah hutangnya Xiaodong. Dan setengahnya lagi bakal diusahakan kalau misalkan si Xiaodong ini tuh bisa berubah. Maksudnya berubahnya ya mau kerja gitu nyari duit yang halal yang bener kagak judi-judian. Atau sekedar bantu-bantulah usahanya si Wang begitu kan. Jadi berguna dikit jadi laki. Toh hasilnya kan buat memenuhi kehidupan mereka sehari-hari berdua. Ya udah bener tuh, si Xiaodong mulai berubah. Dia mulai mau tuh bantu-bantu usahanya si Wang. Tapi nggak lama, karena 2 bulan kemudian, si Xiaodong ini bilangnya ya pamitnya mau keluar bentar gitu kayak ke warung. Tapi kagak balik-balik. Yang ternyata si Xiaodong ini bukan cuma sekedar kabur, melainkan dia kaburnya sekaligus nyuri kartu kreditnya si Wang, yang mana dia berhasil menggasak uang sebesar 5 juta yuan. Lah jadinya kan maling ya gengs ya. Karena dirasa udah berkelewatan tuh suaminya, akhirnya Wang lapor ke polisi. 7 hari kemudian, si Xiaodong berhasil ditemukan. Dari situlah baru si Xiaodong ini jujur. Dia bilang kalau 5 juta yuan yang dia curi itu udah habis kalah di meja judi. Bahkan di situ akhirnya juga keungkap kalau dulunya tuh di China si Xiaodong nih pernah dipenjara selama 8 tahun karena kasus perampokan dan pencurian. Makanya karena track recordnya jelek, dia nggak bisa nyari kerja di sana, pindahlah ke Thailand. Apa kabar dunia? Cuma yang namanya udah ketangkep basah gitu ya, nggak berdaya. Sama tuh kayak kasus artis yang lagi rame. Lakinya bikin klarifikasi sambil nangis-nangis minta maaf begitu dengan air mata yang asli apa palsu. Dan tapi ketebak lah ya, ini kita jangan emosi dulu. Karena si Wang ini ya udah maafin dan ngasih 1 kesempatan lagi buat laki modelan begitu. Dan biasanya nih ya dalam berumah tangga, ini kata orangnya, kata teman-teman gue udah berkawin tuh. Lah kalau kita mah kurang paham gitu kan, kita masih perjaka ting-ting. Katanya tuh kalau misalkan suami istri habis ribut gede begitu berantem, habisannya pasti langsung ngegas gitu romantisan, nempel kayak perangkok diselesaikannya di atas ranjang. Yang nggak lama kemudian si Wang ini hamidun. Setelah Wang hamil, si Xiaodong nih balik nih sepertinya ke mode awal. Maksudnya jadi romantis dan perhatian. Dan untuk bikin istrinya bikin istrinya happy, Xiaodong ngajak Wang jalan-jalan tuh buat ke Taman Nasional Perbukitan di Ubon Ratchathani namanya. Ya ini masih di Thailand pokoknya ya. Ala-ala mau baby moon begitulah, staycation bentar. Kan bagus juga tuh udara di perbukitan. Buat orang hamil ngirupnya segar begitu, nggak kayak di sini gitu kan asap semua gitu dari motor ngangeng. Cuman kita sepi ya jam segini, jam berapa nih? Jam 12 malam kagak ada motor, suaranya dari tadi enak. Nah akhirnya pada 7 Juni 2019 berangkatlah mereka tuh berduaan. Dan waktu sampai sana si Xiaodong ini kayaknya fokus gitu ngeliat pemandangan di atas tebing-tebing yang tinggi, kayak menikmati senerinya gitu. Malamnya nih si Xiaodong bilang ke si Wang, besok pagi kita naik lagi ya ke atas buat ngeliat sunrise supaya nanti anak kita bisa bersinar seperti matahari terbit. Aduh so sweet banget nggak begitu. Besoknya pagi pun datang dan sesuai rencana yang semalam tadi tuh mereka benar pergi jalan-jalan sambil menikmati sunrise tuh, matahari terbit indah banget. Si Xiaodong ini juga sempat ngajakin si Wang mampir ke goa yang ada di pinggir tebing gitulah. Yang itu goa katanya umurnya udah 3000 tahun. Ya tapi ini konteksnya karena masih pagi banget ya. Jadi area di sana masih sepi. Awalnya Wang ini mengira akan ada yang romantis nih. Soalnya pas lagi kondisinya sepi begitu kan, matahari terbit gitu cantik, si Xiaodong meluk si Wang tuh dari belakang.
Terus nyium pipinya, abis itu membisikkan di telinganya, pergilah kau ke neraka. Abis itu si Wang didorong jatuh ke jurang yang tingginya tuh 34 meter. Lah plot twist nggak tuh? Dikira bakal ada romantis, jadinya tragedi horor begitu. Sementara si Xiaodong di bibir tebing tuh di atas, diam tuh sekitar setengah jam gitu ngeliat Wang jatuh ke bawah untuk memastikan apakah Wang udah mati atau belum tuh kan perhatiin lus. Dimana memang keadaannya Wang setelah tadi dia jatuh dan terbentur kenceng banget, itu langsung pingsan dan gak bergerak gitu, emang kayak orang mati. Karena itu si Xiaodong mengira si Wang udah is dead. Makanya si Xiaodong langsung cepat-cepat pergi dan bikin laporan kalau katanya istrinya hilang. 1 jam kemudian si Wang yang pingsan tadi tuh sadar bangun. Kepalanya udah ngocor darah ngalir dan pandangannya juga kabur. Semua badannya terasa sakit, nggak bisa digerakin. Bahkan untuk sekedar minta teriak aja gitu, aduh lemas, nggak bisa keluar suaranya. Nah, tempat Wang tadi terjatuh tuh, itu memang bukan jalur terakhir orang normal. Karena memang ternyata sebelumnya si Xiaodong ini udah merencanakan dengan sengaja memilih lokasi tebing tersebut yang tadi deket gua. Lah ada motor sekarang tadi baru diomongin kan. Pokoknya milih di situ supaya pas si Wang jatuh nggak ada orang yang lihat atau berkeliaran di sekitar situ, nggak ada yang bisa bantu. Jadi sebelum-sebelumnya si Xiaodong udah ke situ dulu. Emang survei gitu ternyata, gengs. Nah, saat nggak berdaya begitu ya si Wang nih, dia udah mikir, aduh ini ajalku nih, aku akan mati nih. Secara dia kehilangan banyak darah dan nggak bisa gerak ya. Tapi ternyata keberuntungan masih berpihak kepada Wang. Karena gimana pun juga kan ini dari tadi ceritanya udah sinetron total ya. Yang mana jadinya bener-bener tuh secara kebetulan ada nih turis pengunjung lain yang dilalanya kok tersesat lewat situ. Emang udah jalan Tuhan kali ya begitu ya. Ya jadinya dia ngeliat tuh si Wang tergeletak nggak berdaya. Cuma memang si pengunjung itu nggak bisa langsung nolong ya. Karena kan medannya letaknya jatuhnya ke bawah tuh si Wang. Ke jurang. Tapi kan at least ngeliat tuh ada mesti ditolong, laporlah dia makanya ke pengelola tempat. Jadinya si Wang ini berhasil tuh dievakuasi dan dibawa pakai ambulans, dilariin ke rumah sakit. Tapi kan di situ masih ada si Xiaodong. Jadi si Xiaodong pakai acara ikut-ikutan tuh naik ambulan. Namanya dengan panik kayak, wah si Wang ini kok bisa ditemuin? Asyam deg-degan dia kan. Si Wang dengan sisa tenaganya itu bertanya ke si Xiaodong pakai bahasa Mandarin, kenapa kamu ngelakuin ini ke aku? Gitu. Dijawab nih sama si Xiaodong nih, cicing wae gitu, diam tutup mulutmu. Di sini nggak ada yang bisa bahasa Mandarin. Polisi nggak ada yang curiga dan mereka cuma meminta aku keterangan tadi. Aku pastiin kalau aku nggak akan membiarkanmu pergi setelah ini. Ya dengar jawaban begitu, Wang merasa kalau si Xiaodong ini bukan hanya sekedar ngancem ya kalau Wang ini berani-beraninya buka mulut, tapi dia juga akan dibunuh lagi untuk kedua kalinya, istilahnya begitu, gengs. Tunggu kejutan selanjutnya. Nah, selama di rumah sakit, Wang ini kan mendapatkan perawatan intensif karena dia didiagnosa mengalami patah tulang di 17 titik sampai ada beberapa plat baja yang harus ditanamkan di tubuhnya dengan lebih dari 200 jahitan. Mohon maaf. Waktu itu ya, seharusnya kan Wang mendapatkan perawatan khusus di ICU. Tapi si Xiaodong malah mencabut tuh perawatan-perawatan selang-selang yang ada di Wang dan mencoba membawa kabur si Wang itu keluar dari rumah sakit. Dia sempat tuh mengatakan ke pihak rumah sakit, kalau apapun yang terjadi pada istri saya adalah tanggung jawab saya. Untungnya para staf medis di situ berhasil menghalangi, nggak bisa apa ini keadaannya begini gitu, dibalikin lagi akhirnya. Di hari ketiga di rumah sakit, polisi ini meminta keterangan di hadapannya si Wang. Dan sampai saat itu pun, sebenarnya polisi masih menganggap kalau kasusnya itu adalah semacam kecelakaan biasa. Ya karena selama sesi tanya jawab itu, si Xiaodong terus ada nih di sampingnya si Wang nih dengan tatapan yang kayak mengancam gitu. Awas kamu mulut. Ya Wang digituin nggak berdaya, takut lah. Mana akhirnya dia memberikan jawaban ke polisi kalau ya Pak, saya soalnya lagi hamil, terus saya tiba-tiba pusing, makanya kayak goyang terus jatuh dia ke tebing. Ya tapi karena itu pun juga berarti kondisi kehamilannya itu keguguran, gengs. Nah di hari kelima nih, pas Xiaodong lagi beli sarapan, Wang itu diam-diam minta tolong ke dokter sama perawat supaya dia bisa dijauhkan dengan Xiaodong. Karena Wang bilang sebenarnya menjatuhkannya atau mendorongnya ke jurang itu ya suaminya tuh si Xiaodong. Ya dengar begitu, pihak rumah sakit langsung mengambil tindakan. Mereka langsung membatasi Xiaodong untuk bertemu Wang dengan bilang ini kondisi istrinya, harus membutuhkan perawatan intensif yang kayak private gitu. Dan di lain sisi, pihak rumah sakit juga langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Dan gak lama dari situ ya udah, Xiaodong ditahan. Di tanggal 15 Juni 2019, orang tuanya Wang tuh dari China datanglah ke Thailand untuk merawat anaknya lagi begitu di rumah sakit. Dan setelah beberapa minggu mendapatkan perawatan, kondisi Wang ini mulai membaik. Nah, setelah Xiaodong tadi dijadikan tersangka udah ditangkap, ibunya Xiaodong tuh menemui Wang, atau berarti kan ibu mertuanya Wang ya. Tapi bukan buat minta maaf, geng, enggak. Melainkan memohon ke si Wang supaya si Wang ini mencabut laporannya biar si Xiaodong ini nggak ditahan. Nah, sampai sini aja kan udah kesel dengarnya ya. Ya jelas maksudnya si Wangnya ogah lah. Ada gila-gilanya kali anak ibu mau bunuh saya kan begitu. Tapi si ibu mertuanya itu malah marah-marah. Terus bilang begini nih, ya kamu kan
nggak jadi mati. Jadi harusnya anakku nggak usah jadi di penjara dong. Lah, makin emosi nggak dengernya. Punya mertua begitu tuh enaknya diapain, gengs? Ditumis cabai? Apa dioseng perkedel? Atau dimasak sambal kecap? Komen di bawah ya. Akhirnya pada tanggal 24 Maret 2020, pengadilan Thailand ini memutuskan kalau Xiaodong bersalah dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan denda sebesar 5,8 juta baht atau sekitar 1,1 juta yuan. Yang kalau dirupiahin itu berarti sekitar 2,2 miliar kalau nggak salah ya. Yang udah pasti pihaknya Xiaodong ngajuin banding, dimana sampai akhir dia nggak pernah mau mengakui perbuatannya, nggak mau terima kalau dia ini dinyatakan bersalah dan dipenjara. Ribet ya kita ngomong. Bahkan belakangan diketahui ya kalau Xiaodong udah nggak beli juga tuh asuransi jiwa atas nama istrinya Siwang, yang mana Xiaodong ini akan menjadi ahli warisnya kalau Siwang kenapa-napa. Ya berarti kan udah direncanain. Nah, atas banding tadi yang dilakukan Xiaodong, Wang ini bilang akan terus melawan si Xiaodong sampai akhir tetes darah penghabisan. Sekalipun dia harus bangkrut deh bodo amat. Karena kan untuk ngurusin biaya pengadilan itu ada duitnya ya, nggak gratis. Habis itu dendam banget tuh si Wang tuh. Ya soalnya gimana pun juga ya, walaupun Wang ini bisa pulih perlahan-lahan, tapi kondisi fisiknya nggak bisa pulih sepenuhnya. Jalannya masih susah, masih pincang, dan nggak tahu dia akan bisa berjalan dengan normal kembali atau enggak. Soalnya hal itu membuat semua bisnisnya jadi kacau, terganggu. Dia nggak bisa running dengan baik tuh segala bisnisnya. Kan sebelumnya TikTok segala macam ya, bener harus energik gitu. Ditambah lagi 2020 ada pandemi COVID. Udah deh bisnisnya hancur, banyak harus di PHK. Hingga tahun 2021 nih, karena berita tadi tuh cukup heboh ya di Thailand maupun di China, Wang akhirnya mulai aktif di media sosial dengan menceritakan tuh pengalaman mengerikannya yang dialami oleh dirinya atas perbuatan suaminya sendiri, dengan harapan supaya orang lain itu tidak mengalami hal yang serupa lah kayak dirinya. Dia berharap nih, terutama wanita yang melihat dan mendengar kisahnya akan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan, terutama dengan orang yang baru dikenal. Tuh dengerin lu pada, jangan bebel lu kalau dibilangin lu mentang-mentang lagi bucin. Nah sementara akhirnya nih lanjut lagi 26 Mei 2021, Xiaodong berhasil mengajukan banding, gengs, di mana hukumannya diubah menjadi 10 tahun penjara yang tadinya seumur hidup ya. Yang tentu aja pastinya itu membuat Wang kecewa lah. Ya tapi at the end si Wang akhirnya memilih menjadi influencer. Fokus aja dia membagikan pengalaman cerita-cerita inspiratif dan positif dari hidupnya daripada terus meratapi kejadian yang di masa lalu, alias harus move on. So itu tadi kan sekelumit kisah yang kayak sinetron begitu ribet ya. Kisruh salah satu rumah tangga yang terjadi di negara tetangga. Ngalah-ngalahin sinetron Azab Indosiar kan. Ya semoga makanya kalian udah berumah tangga nih langgeng terus. Dan yang mau berumah tangga dipertemukan dengan orang-orang yang baik begitu. Makanya kalau kalian mau ketemu sama orang baik, kalian juga jadi harus orang baik. Caranya bagaimana? Dimulai dengan subscribe dan klik tombol like di bawah. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum.